Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa lagi di dalam hari yang istimewa, hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslimin di dunia, yaitu hari pertama bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah Allah memberikan keberkahan bagi kita dan kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dan hari ini juga menjadi istimewa karena adalah tayangan pertama dari program Tanya Buya. Selamat bergabung buat Anda semua yang saat ini sedang menantikan waktu berbuka puasa. Dan sudah pas karena hari ini sudah hadir bersama saya Buya Yahya Al-Bahjah yang insya Allah akan memberikan ilmunya pada kita. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Buya yang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Buya? Alhamdulillah. Saya lihat Buya dari pagi beraktivitas terus. Alhamdulillah. Masya Allah Semoga di diterima tengah-tengah oleh Allah. pesantren. Subhanallah. Semoga para pemirsa semuanya dan juga para santri senantiasa diberkahi, Amin. diberi segala kebaikan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Buya, tema yang akan diangkat setiap harinya ini adalah masih berhubungan dengan keimanan. Dan yang kali ini di episode pertama kita akan bahas mengenai satu kalimat yang ada di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ dikatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang yang percaya terhadap yang gaib. Nah, gaib ini sendiri kan kalau kita yakini ya adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Bahkan panca indera kita itu nggak bisa melihat gitu, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Nah, pertanyaannya seberapa sih batasannya? Terus juga bagaimana cara memaknai? Karena kalau bicara yang gaib, setan juga gaib, jin gaib. Nah, yang mana yang harus kita imani? Baik, untuk itu waktu dan kesempatannya mohon pencerahannya Bu ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pemirsa dimanapun Anda berada. Udah David, makasih, Masya Allah. Semoga ini pertemuan yang membawa kepada keselamatan kita. Amin. Di dunia, damai di dunia, bahagia di dunia. Amin. Hingga kelak bahagia di surga. Amin. Bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Bicara yang gaib itu harus ada rambunya. Kalau tidak akan menjadi perbincangan yang liar. Iya. Sehingga kalau sudah liar, sesuatu yang tidak ada menjadi diyakini itu ada. Iya. Maka gaib ini penting dan belajar beriman kepada yang gaib ini sebenarnya tahapan kedua di dalam belajar akidah. Pertama adalah tentunya ini dalam lingkup kaum muslimin. Dan orang yang selain kaum muslimin, mereka juga punya keyakinan kepada yang gaib, tentunya dengan rambu-rambu mereka, dengan aturan mereka. Kita sebagai umat muslim punya keyakinan, yaitu beriman kepada yang gaib, bil ghaibi tadi disebutkan yang gaib. Nah, beriman kepada yang gaib ini sebenarnya tahapan kedua. Setelah kita beriman kepada Allah, kita sebenarnya ini silsilah akidah sebetulnya. Akidah mengenal Allah dan Nabi Muhammad. Allah dan Nabi. Setelah itu kan ada wahyu. Nah, beriman kepada yang gaib itu beriman kepada sesuatu yang kita tidak melihatnya. Kita tidak pernah mendengar suaranya, akan tapi kita dengar beritanya. Nah, berita yang lalu atau berita yang akan datang itu gaib. Tentang penciptaan Nabi Adam kita tidak pernah melihat. Akan tapi ada berita disebutkan. Nah, berarti yang perlu kita fokus, kita fahami dan kita pelajari adalah sumber berita. Kalau berita dari orang yang bohong nggak akan bisa menjadi berita nyata.
harus berita yang benar. Ya. Makanya kami sampaikan ini adalah setelah kita belajar kenal Allah dan Nabi Muhammad, kemudian nurunkan wahyu Al-Quran, dan Nabi Muhammad la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Nabi Muhammad pun juga wahyu. Maka bicara yang gaib atau sering disebut dengan istilah sam'iyat, karena beritanya dari yang kita dengar dari Rasulullah melalui Al-Quran atau hadis Nabi, maka dari sinilah tentang yang gaib itu kita ambil. Selain itu tidak ada. Tidak boleh kita cerita hal yang gaib dari sana berita tanpa dari sini. Jadi dari Al-Quran pun, nah ini berita yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW, berita tentang yang kita tidak bisa melihatnya langsung, contoh tentang kejadian nanti di akhirat, adanya padang mahsyar, adanya jembatan Siratul Mustaqim, adanya timbangan dan seterusnya, surga neraka, kita dengar berita. Kita belum melihatnya dan semoga nanti melihat semuanya. Surga, kita masuk surga. Maka dari mana kita bisa yakin ini? Yakin dari siapa yang membawa berita. Ini sebenarnya biasa, akal siapapun bisa memahami makna ini. Enggak. Jadi kalau kita percaya kepada seseorang, omongannya akan jadi sebuah keyakinan. Nah, kalau orang mengatakan bahasanya aku tidak bisa percaya hanya berita begitu, dia telah rusak di dalam memahaminya. Kenapa kita pergi ke dokter lalu kita beli resep, membeli resep? Karena kita yakin dokter itu adalah bisa kita percaya dalam hal ini. Dia telah mendiagnosa penyakit kita, lalu kita pergi ke dokter. Sederhana, dokter. Sementara ini dari Allah Jalla Jalaluh dan dari Nabi Muhammad SAW. Dari sini sebetulnya. Jadi kalau bangunan iman yang pertama belum dibangun, maka berbicara tentang yang gaib nggak ada artinya. Karena dia akan mengatakan, kenapa ada disebutkan? Apa ini? Jadi kata apa ini nggak perlu lagi. Karena apa? Kamu percaya dengan Allah? Iya. Quran wahyu dari Allah? Iya. Pasti benar dari Allah? Iya. Dan Quran bunyi begini, nggak akan bantah lagi. Karena sudah dibangun dari keyakinan yang pertama tadi. Seperti itu. Nah sekarang perlu ada rambu-rambu. Dari yang kita yakini ini, ada yang kita tidak boleh berbeda pendapat. Maka ada rambu-rambu namanya usulul aqidati. Usul akidah itu siapapun tidak boleh berbeda. Kalau berbeda tidak dianggap dari lingkungan kaum muslimin. Contoh apa? Ya, maka ada rambunya dulu. Contoh tentang adanya Tuhan Allah yang Maha Tunggal disebutkan dalam Al-Quran dengan jelas. Al-Quran yang berbicara dengan jelas, nggak mengandung makna ganda. Kalau sudah kul huwallahu ahad, maka yang berbeda belum masuk wilayah iman. Maka di situ kita hadirkan dalam kitab Sam'iyat ini, mungkin semoga bisa memiliki semuanya. Ini lebih luas tentunya, yang kami hadirkan hanya ringkasan. Jadi ada rambu-rambu memahami, yaitu namanya ada dalil. Dalil itu ada yang namanya qot'i, pasti benar. Dan dalil pasti benar namanya qot'iul wurud, itu ada dalam Al-Quran saja dan juga hadis mutawatir. Lah yang qot'iul wurud ini yang pasti benar datangnya pun belum tentu qot'iud dalalah. Belum tentu pasti maknanya. Artinya apa? Bisa punya makna 2, 3 dan seterusnya. Maka yang tidak boleh berbeda pendapat adalah yang qot'iul wurudi, pasti benar dari Al-Quran atau hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh jumlah rawahu jam'un an jaw'in la yumkinu tawatu ma'al kadhibi. Hadis yang pasti benar, tidak semua hadis mutawatir. Hadis mutawatir sedikit saja. Riwayat dari hadis mutawatir atau dari Al-Quran, kemudian maknanya tidak ada yang berbeda pendapat dari orang yang ngerti bahasa Arab. Maka dalam hal ini tidak boleh ada yang berbeda pendapat. Contoh adanya sirat, nggak boleh berbeda pendapat. Cuman gede kecilnya ini berbeda karena Mbak dari hadis yang belum yang tidak qot'iul wurudi dan juga kadang tidak qot'iud dalalati. Mungkin rambu-rambunya gambarnya semacam ini. Maka insya Allah sepanjang perjalanan nanti kita akan melalui itu semuanya. Ada yang nanti yang dhonniud dalalati, dan dalalahnya dhonni adalah bisa saja Al-Quran, cuman mengandung 2 makna. Sehingga ada orang mengambil A, yang satu mengambil B, bisa berbeda pendapat. Tidak boleh saling mengkafirkan. Nah, jadi ini rambu-rambunya, nanti semua ada di kitab ini. Nah, nanti insya Allah yang akan kami hadirkan di kitab ini adalah yaitu untuk mempraktekkan dari rambu-rambu tersebut, mana yang pasti benar dari Allah, kemudian maknanya tidak ada berbeda pendapat, maka orang tidak boleh berbeda dalam hal ini. Dan juga dalam hadis Nabi pun demikian, hadis mutawatir yang qot'il wurud dan qot'id dalalati, orang tidak boleh berbeda pendapat, selebih itu adalah orang boleh berbeda pendapat. Insya Allah nanti dalam perjalanan kita akan nemu itu semua. Baik Buya, ini berarti nanti kita akan juga bicara mengenai usul akidah juga ya Bu ya. Usul akidah juga. Usul akidah yang kita nggak boleh berbeda sama kita sekali. berbeda sama sekali ya Bu ya. Usul akidah ya. Tuhan, baik. Nah, bagaimana dengan tadi Bu ya, dengan orang-orang yang bisa akhirnya gampang mengatakan orang-orang itu melakukan tindakan yang sesat atau apapun yang dilakukan ini
berhubungan dengan, oh ini udah bid'ah nih. Tapi nanti Buya. Baik. Tapi nanti Buya. Insya Allah. Mohon izin. Kita nanti akan lanjutkan bahasan kita, menarik sekali. Anda jangan kemana-mana, sambil nunggu waktu berbuka, kita tambah ilmu kita. Hanya ditanya Buya di Metro TV. Ya, disiarkan langsung dari Cirebon, ya, Pondok Pesantren Al-Bahjah, pimpinan dari Buya Yahya Al-Bahjah yang tentunya hari ini menjadikan suasana program Tanya Buya ini menjadi berbeda dibandingkan dengan yang lain. Karena di sini hadir ini dengan jumlahnya berapa ribu santri ini, Buya? Ratusan santri. Ribuan. Kalau di sini ada berapa? 2 di pusat, kan ada beberapa cabang. Di Masya pusat hanya Allah. 2.000 berapa aja. Masya Allah, ini baru di Cirebon. Masih ada lagi di tempat-tempat yang lain ya Bu ya semuanya. Kajian kita begitu menarik karena memaknai keimanan. Kadangkala kita di dalam memaknai Islam itu suka memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Kadangkala bagi orang yang baru belajar, mudah sekali bagi kita untuk mengatakan orang lain itu melakukan sesuatu hal yang sesat atau mengatakan yang ini bid'ah dan lain sebagainya. Kita harus tahu batasannya sambil kita memaknai lebih dalam tentang tema kita hari ini, yaitu mengenai bicara tentang hal yang gaib dan juga pendekatan di dalam akidah dan fikih. Nah, langsung saya lempar kepada audiens yang ada di sini yang mau bertanya. Siapa? Silahkan. Langsung saja nama dan pertanyaannya. Bahaya sekali. Yang bahaya sekali lagi Buya, satu lagi Buya. Yang baru nonton di YouTube, kuota habis. Pemaknaannya belum selesai. Belum, betul. Langsung diajak berdebat. Salah pahamnya baik, Masya Allah. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya Bu ya, ini sedikit bercanda di sore hari ini. Mudah-mudahan bermakna. Baik, setelah ini kita akan berikan lagi pertanyaan, kesempatan bagi bapak-bapak yang hadir di sini untuk bertanya. Dan juga mungkin audiens yang ada di rumah sebenarnya pengen bertanya juga gimana nih caranya kompetensi sama Bu ya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tentunya hanya di sini di Tanya Bu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi ditanya Buya di hari pertama Ramadan 1443 Hijriah. Penuh harap kita untuk bisa melaksanakan semua ibadah, tidak hanya saum, qiyamul lail di bulan Ramadan ini. Semoga ini menjadi Ramadan terbaik kita. Begitu Allah beri kesempatan kita masuki bulan Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, Alhamdulillah, tentunya banyak yang ingin bertanya. Mungkin audiens di rumah ada yang ingin bertanya mungkin? Silakan. Yang mau bertanya nanti. Oke, baik. Kita akan coba sambil menunggu audiens dari rumah. Buya, kira-kira Buya, kalau tadi kita belum terlalu dalam menggali tentang usul akidah dan furu akidah. Kalau perbedaannya apa sih Buya kalau untuk furu dengan akidah? Sebelumnya kita ingin menghadirkan rambu-rambu bahwasanya ada sesuatu yang harus kita yakini, Ya. dan orang lain nggak boleh beda, harus yakin dengan seperti yang saya yakini. Oke. Ya. Di saat berbeda belum Islam. Ada sesama kaum muslimin kita yakin, tapi orang lain kalau tidak meyakini tidak kafir. Ya. Nah, kan begitu. Karena apa? Ini berurutan dengan dalil tadi. Ya. Biarpun disebutkan dalam hadis Nabi sahih, Ya. tapi hadis itu adalah tidak mutawatir. Ya. Dalalahnya qat'iyah, jelas. Maknanya jelas. Cuman selagi itu tidak mutawatir, masih mungkin ada orang yang tidak nerima hadis ini kan. Oke. Yang tidak nerima hadis ini nggak mungkin bisa meyakini. Maka masih ada peluang. Sehingga ditanya kenapa engkau mengingkari? Harus ada sebabnya. Karena bagi saya hadis ini nggak sahih. Dan dia memang ahlinya, bukan asal orang di pasar. Ya. Ya. Tapi kalau sudah Quran berbunyi begini, mutawatir Quran, maknanya jelas. Kalau ditanya maknanya menurut kamu gimana? Sama. Nggak boleh beda dong. Coba kalau kita tanya kepada orang ujung dunia yang ngerti bahasa Arab, kul katakanlah, wallah, Allah itu adalah ahad, maha tunggal. Ya. Artinya tunggal itu adalah satu-satu, nggak ada berbeda. Kalau mengatakan 2, 3, 4 pasti salah. Maka dalam ini nggak boleh ada berbeda pendapat. Misal disebut surga, jannah, ngerti? Ya. Harus yakin adanya jannah. Yang mengingkari surga kafir. Ya. Kan begitu? Tapi bagaimana bentuk surganya? Oh, itu udah masalah berbeda. nanti sifat-sifatnya ini, itu. sifatnya pun kalau tidak sesuai dengan kriteria tadi, qat'iyud dalalati, maknanya jelas
dan dari Al-Quran atau hadis mutawatir, maka orang pun boleh berbeda. Sehingga masalah timbangan contohnya. Timbangan itu apakah nanti yang amal baik jomplang ke atas atau ke bawah? Kalau di dunia kan yang baik kan jomplang, yang berat kan jomplang ke bawah. Ini adalah khilaf, nggak perlu kita berselisih. Tapi masalah untuk mizannya sendiri semuanya sama. Semua sama. Harus percaya. Adanya mizan, timbangan untuk ninggang amal baik, amal jelek. Caranya jangan tanya. Kalau ada riwayat, dilihat kesahihannya seperti apa. Hadis sahih, tapi kalau tidak sampai derajat mutawatir, mungkin ada yang mengingkarinya. Sehingga nggak boleh berdebat dalam hal ini, nggak boleh Cuman hanya nanti ada dalilnya, memang tidak mutawatir, hadis sahih, tapi maknanya jelas dan diikuti para ulama, hampir seperti ijma, maka yang melanggar ini biasanya disebut sebagai fasik, pelanggaran berat. Tapi untuk dikafirkan nggak gampang. Sebetulnya ini kami ingin membuat satu rambu-rambu. Gimana sekarang ada orang ngaku ada keyakinan-keyakinan. Ada yakin gini, kalau nggak masuk dalam ini, biarpun dimasukkan fur akidah nggak bisa dipercaya keyakinan itu. Ya seperti itu. Ini untuk bangun keyakinan. Termasuk kalau saya ngaku, saya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Misalnya, saya terserah orang nggak percaya, sah-sah aja. Saya bukan membawa hadis kok. Terus saya orang percaya. Jadi ini jangan, kadang-kadang kalau orang nggak percaya, murid saya marah misalnya. Contoh, ya nggak bisa dong. Kalau ini kan masalah pribadi, berita yang saya sampaikan, orang boleh percaya, boleh tidak. Karena saya ini bukan hadis Nabi. Contoh dan banyak kisah hal-hal tentang, contoh misalnya nanti akan kita sebut kayak misal Nabi Khidir misalnya. Yang tidak percaya ada Nabi Khidir tidak sampai kepada yang tidak percaya Nabi Khidir hidup sampai ini tidak sampai kafir. Yang mempercayai kita percaya. Karena ada riwayat-riwayat. Nah, yang mempercayai adalah sah. Yang tidak percaya tidak dianggap sebagai orang kafir seperti itu. Gitu loh. Jadi ada namanya itu furu. Furu itu ya. Harus waspada masalah ini. Supaya nanti reda dikit lah supaya kita tidak gampang menyalahkan orang. Baik Bu ya. Baik, kira-kira Bu ya di waktu yang sangat singkat, sebenarnya menjelaskan tentang furu akidah, usul akidah ini butuh waktu yang lama. Besok kita akan lanjutkan lagi Bu ya mengenai tema ini. Tapi untuk hari ini di episode perdana, apa yang kira-kira bisa kita simpulkan Bu ya? Pesan Bu ya apa mengenai usul dan furu akidah? Baik, yang pertama dan paling utama adalah yuk kita belajar masalah ini secara lebih dalam lagi supaya kita tidak gampang kemasukan sesuatu yang sifatnya tidak benar. Ibaratnya begini. Kan banyak sekarang keyakinan kepercayaan sudah sederhana. Kalau Anda ingin, kan banyak uang palsu misalnya. Banyak uang palsu. Tapi saya bikin selamat bagaimana? Enggak usah Anda mempelajari tentang uang palsu. Cukup Anda mempelajari uang asli, nanti uang palsu akan tersingkirkan. Gitu saja. Belajari akidah yang benar nanti secara otomatis. Oh enggak ada di sini. Kayak jangan gampang saya percaya gitu. Karena ada rambu-rambunya. Tontong cerita macam-macam aman dengan rambu-rambu ini. Ini baik seperti itu. Baik. Ini adalah dalam rangka untuk meletakkan fondasi dalam keimanan kita. Semoga nanti ke depannya kita jadi lebih paham di dalam menjadi seorang muslim, di dalam berislam, memaknai keilmuan, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain dan juga kita tidak mudah juga terikut ombang-ambing dengan keyakinan yang aneh dan yang nggak jelas gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal bagi Buya dan juga kita semua yang hadir di sini. Kebaikan jika kita sampaikan mudah-mudahan akan berbuah menjadi kebaikan juga. Tentunya kita berharap di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan hembusan-hembusan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu yang sangat singkat, insyaallah besok kita akan kembali lagi. Kita akan bersilaturahim lagi di hari kedua. Insya Allah selama 1 bulan penuh, bulan Ramadan, Tanya Buya akan selalu hadir di Metro TV setiap pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Saya David Halik, terima kasih banyak Buya Yahya. Terima kasih banyak pemirsa, terima kasih banyak seluruh para santri yang hadir di sini dan semua ustadz yang hadir di sini dan juga semua yang menyaksikan. Insya Allah kita akan kembali lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi. Metro TV